Halo teman-teman, selamat datang kembali di Outrow. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mendengarkan sebuah cerita sederhana, namun menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Sebuah kisah tentang seorang tukang batu yang merasa hidupnya tak pernah cukup. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, cari posisi duduk yang nyaman, karena seperti biasa, kisah ini tidak hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan bersama. Selamat mendengarkan. Pada suatu masa, di kaki gunung yang tenang, hiduplah seorang tukang batu sederhana. Namanya adalah Seno. Setiap hari ia bangun pagi-pagi sekali, membawa peralatan, dan mulai memahat batu-batu besar untuk dijadikan bahan bangunan. Panas, hujan, angin, tak pernah membuatnya berhenti. Tapi dalam hati kecilnya, Seno sering merasa hidup ini terlalu berat. Ia merasa pekerjaannya melelahkan, tubuhnya penuh luka dan kapalan, sementara orang lain, terutama mereka yang kaya dan terhormat, terlihat jauh lebih bahagia. Suatu hari saat memahat di lereng gunung, ia melihat seorang bangsawan lewat dengan kereta emas, diiringi para pengawal dan pembawa payung besar. Seno berhenti bekerja. Ia mendongak dan berkata dalam hati, andaikan aku bisa menjadi seperti bangsawan itu. Hidupnya pasti tanpa beban, tanpa keringat seperti ini. Entah bagaimana, malam harinya, keinginan Seno terkabul. Ia terbangun keesokan pagi, bukan lagi sebagai tukang batu, melainkan sebagai bangsawan yang disegani. Ia duduk di kereta emas, memakai pakaian indah, orang-orang menunduk kepadanya. Namun, tak lama kemudian, ia merasa gerah dan panas oleh sinar matahari. Ia berkata, "Sinar matahari ini begitu menyiksa. Andai aku bisa menjadi matahari, aku akan menjadi yang paling berkuasa." Dan sekali lagi, keinginan itu terkabul. Kini ia menjadi matahari yang menyinari seluruh bumi. Ia merasa bangga, tak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Namun, saat ia bersinar sekuat-kuatnya, awan datang dan menutup sinarnya. Ternyata awan bisa mengalahkanku. Andai aku menjadi awan. Lalu ia berubah menjadi awan yang besar, kelabu, dan mengguyur bumi dengan hujan deras. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu yang tak tergoyahkan oleh hujan, angin, ataupun badai. Itu adalah gunung. Gunung ini kuat sekali. Aku ingin menjadi gunung yang kokoh. Dan keinginannya lagi-lagi terkabul. Ia kini menjadi gunung megah yang menjulang tinggi. Ia berdiri gagah selama berhari-hari, merasa tak tertandingi. Tapi tiba-tiba, ia merasa tubuhnya bergetar. Duk! Duk! Perlahan lapisan tubuhnya terkikis. Ia menoleh dan melihat seorang tukang batu kecil dengan palu dan pahat memukul tubuhnya. Ia terdiam. Dalam keheningan itu, ia pun sadar. Ternyata bahkan gunung pun bisa dikalahkan oleh tukang batu. Dan saat itulah ia terbangun. Ia kembali menjadi dirinya yang lama, seorang tukang batu. Namun kali ini, dengan pandangan yang baru, ia tersenyum, memegang pahatnya dengan rasa syukur, dan mulai memahat lagi dengan hati yang damai. Lihat teman-teman, seringkali kita berpikir bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau. Kita merasa bahwa menjadi orang lain pasti lebih menyenangkan, padahal Tuhan telah memberikan kekuatan luar biasa dalam diri kita. Kita hanya perlu berhenti membandingkan dan mulai menyadari bahwa menjadi diri kita sendiri dengan segenap kekuatan dan kelemahan adalah anugerah yang tak ternilai. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat kecil bahwa kita semua memiliki nilai, tak peduli sekecil apapun peran kita. Jika kamu merasa cerita ini menginspirasi, silakan tinggalkan like atau komentar sebagai bentuk dukungan, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.